yakni hadis yang ke-300. An Abi Musa radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'mina kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha wa shabbaka asabi'ah. Hadis yang ke-300 diriwayatkan oleh Abi Musa Al-Ash'ari. Nah, sebelum kita bahas isi hadis atau disebut dengan matnul hadis, matan hadis, wa huwa nafsul hadis, yang artinya isi daripada hadis, kita coba jelaskan sahabat yang meriwayatkan hadis ini yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari, nama asli dari beliau adalah Abdullah bin Qais. Nama asli Abu Musa Al-Ash'ari adalah Abdullah bin Qais. Beliau termasuk sahabat yang memeluk agama Islam di masa awal munculnya dakwah Islam. Jadi kalau kita membaca di dalam Al-Quran, as-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar, generasi awal yang masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar. Muhajirin orang-orang yang ada di Makkah, ansar adalah pembela-pembela Rasul yang ada di Yathrib atau di Madinah. Nah, namun Abu Musa bukan berasal dari Makkah, juga bukan berasal dari Madinah, tapi beliau dari negeri Yaman. Beliau lahir di kota namanya Zabid. Ada satu kota namanya kota Zabid. Tahun lahir beliau kami belum dapati kepastian kapan beliau lahir. Akan tetapi Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah, di dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah juga disebutkan oleh Ibnu Athir dalam kitabnya Usdul Ghabah fi Ma'rifati Sahabah. Beliau wafat pada tahun 50 Hijriah. Walaupun sebagian ulama masih belum sepakat wafatnya tahun berapa, tapi salah satu pendapat Ibnu Athir wafat pada tahun 50 Hijriah. Pendapat mengatakan Abu Musa Al-Ash'ari wafat di kota Kufah yang ada di Irak. Sebagian ulama menyatakan beliau wafat di kota Makkah Al-Mukarramah. Nah, Abu Musa Al-Ash'ari setelah diberikan tugas oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di kota Aden dan di kota Zabid, yang dimana kota Zabid adalah kota kelahiran beliau, Abu Musa Al-Ash'ari. Kemudian waktu berjalan, di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab, beliau juga dilantik sebagai pemimpin di kota Basrah yang ada di Irak. Kemudian di masa khilafah Sayyidina Utsman bin Affan, beliau dilantik menjadi pemimpin, menjadi amir, menjadi gubernur di kota Kufah. Nah, ini gambaran tentang sosok sahabat bernama Abu Musa Al-Ash'ari. Tadi di awal saya sudah katakan beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun, generasi pertama yang memeluk agama Islam. Hanya saja ketika memeluk agama Islam, dalam satu riwayat menyatakan beliau belum sempat berjumpa dengan Nabi. Riwayat kedua menyatakan beliau berjumpa dengan Nabi, tapi kembali lagi ke kampung halamannya.
Nah, di dalam kitab-kitab sejarah seperti yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Athir dan juga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Abu Musa Al-Asy'ari ini 2 kali melakukan hijrah. Yang pertama, beliau ikut hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Ada seorang raja Nasrani bernama Raja Najasyi. Beliau hijrah bersama beberapa sahabat bermukim di Habasyah. Kemudian pada tahun 7 Hijriah, sebagaimana yang dituliskan oleh Profesor Dr. Said Ramdan Al-Buti dalam kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah, pada tahun 7 Hijriah terjadi satu peperangan namanya Ghazwatul Khaybar. Maka Abu Musa Al-Asy'ari dengan rombongan, mereka Asy'ariyin. Asy'ari ini adalah nama suku mereka. Asy'ari nama suku mereka, Qabilah. Nah, tahun 7 Hijriah mereka hijrah dari Habasyah pergi ke kota Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai perang Khaybar, tibalah Abu Musa Asy'ari. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqatul Kubra, ketika Nabi bertemu dengan Abu Musa Al-Asy'ari, Nabi katakan, lakum al-hijrah marratain. Kalian hijrah 2 kali, kata Nabi. Kalian hijrah 2 kali. Hajartum ilan Najasyi wa hajartum ilayya. Hijrah pertama kalian hijrah ke Raja Najasyi. Hijrah kedua kalian hijrah kepadaku. Berarti hadis ini menggambarkan bahwa Abu Musa Al-Asy'ari termasuk sahabat yang memeluk agama Islam di masa-masa awal. Kota beliau namanya Zabid. Ini kota berkah. Sampai hari ini kota tersebut melahirkan banyak ulama. Nama kotanya Zabid. Bahkan disebutkan di dalam kitab Musnaf Syekh Abdul Razzaq, ada seorang bernama Amrun Al-Khuzai. Dia dengan rombongan dari orang-orang Zabid berangkat naik kapal. Tujuannya ingin memeluk agama Islam di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya mereka ke kota Madinah, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, min aina ji'tum? Min aina ji'tum? Kalian berasal dari mana? Qalu, mereka menjawab, Zabid. Kami berasal dari kota Zabid ya Rasulullah. Kemudian Nabi berdoa, Barakallahu fi Zabid. Semoga Allah berikan curahan keberkahan di kota Zabid. Doa Nabi 14 abad yang lalu itu benar-benar terwujud. Kota Zabid salah satu kota yang melahirkan banyak ulama, tidak pernah terputus ribuan tahun yang lalu sampai hari ini. Ribuan tahun yang lalu sampai hari ini. Bahkan penulis kitab Maulid Ad-Dibai, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai Asy-Syaibani Az-Zabidi, itu asli Zabid, mukim di kota Zabid. Beliau ahli hadis, ahli sejarah. Bahkan kitab maulidnya kita baca di Indonesia. Maulid Ad-Dibai itu karya beliau. Lahir tahun 866 Hijriah, wafat 944 Hijriah. Beliau menulis kitab hadis berjudul Taisirul Wusul. Dan beliau juga ahli sejarah. Menulis kitab khusus membahas sejarah kota Zabid berjudul Bughyatul Mustafid fi Akhbari Madinatiz Zabid.
membahas sejarah kota Zabid. Di situ kalau kita baca, untuk menghitung ulama-ulama yang muncul dari kota Zabid, kita tidak mampu menghitungnya karena begitu banyaknya. Sama halnya kota Tarim, kota yang memunculkan banyak ulama. Di Yaman juga ada kota namanya kota Zabid. Secara umum beliau bahas banyak kota-kota di Yaman juga melahirkan banyak ulama. Beliau tulis sebuah kitab berjudul Qurratul Uyun, Qurratul Uyun fi Tarikh Al-Yaman Al-Ma'mun. Kitab itu sangat tebal, membahas sejarah kota Yaman, negara Yaman, dibahas satu persatu beserta isi sejarah kota-kota yang ada di Yaman. Jadi satu kitab ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Jadi yang mengarang kitab Maulid luar biasa. Beliau menghatamkan Sahihul Bukhari 100 kali khatam. Ini kitab Sahih Bukhari yang kita baca. Ini juga ringkasannya. Kalau yang aslinya tebal. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai menghatamkan 100 kali khatam kitab itu. Kita sekali saja belum, ya. Sekali saja belum. Beliau 100 kali. Kalau kami di pesantren setiap bulan Rajab khatam, karena ada tradisi membaca dari awal Sahih Bukhari sampai akhir setiap bulan Rajab. Itu tradisi daripada ulama-ulama salaf. Jadi kalau di pesantren misalnya 10 tahun, berarti sudah 10 kali khatam Sahihul Bukhari. Kita baca dari awal sampai akhir. Itu tradisi di setiap bulan Rajab di kalangan para ulama. Bahkan mufti Kesultanan Ternate menggunakan nama kota Zabid, Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi. Az-Zabidi itu kota Zabid karena beliau pernah menuntut ilmu di sana. Dan beliau mengatakan semua rumah yang ada di sana ulama semua. Sisa pilih saja mau belajar apa, ada di situ. Ya. Mau belajar apa saja ada di situ. Itu keberkahan doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan satu ulama bernama Imam Ibnu Muqri'. Al-Imam Ibnu Muqri'. Al-Imam Ibnu Muqri' ini kurang lebih sezaman dengan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar menyatakan Al-Imam Ibnu Muqri' adalah ulama yang paling alim satu negara Yaman di zaman itu. Ulama yang paling alim satu negara Yaman. Ini Yaman ini banyak ulama. Yang paling alim di zaman itu Ibnu Muqri'. Asalnya di mana beliau? Zabid. Bahkan kitab yang beliau tulis satu kitab tapi terhimpun 5 ilmu. Ilmu tarikh, ilmu sejarah, ilmu fikih, ilmu nahu, ilmu arud, ilmu qawafi. Ya, ilmu nahu, ilmu arud, ilmu qawafi membahas tentang ilmu bahasa Arab. Ilmu fikih membahas tentang hukum Islam. Ilmu tarikh membahas tentang sejarah. 5 ilmu dalam satu kitab beliau tulis berjudul Unwan Syarafil Wafi. Nah, itu satu lembar dibuat seperti teka-teki. Jadi kalau kita baca ke kanan ilmu ini, turun ke bawah ilmu fikih, putar ke belakang ke atas begini ilmu qawafi, balik kitab baca terbalik muncul ilmu baru lagi. Itu beliau tulis kitab seperti itu. Dan itu luar biasa. Tidak mudah, setiap lembarnya begitu. Seperti teka-teki, teka-teki silang. Baca kanan dapat ilmu ini, ke bawah ilmunya beda lagi, kemudian silang begini beda lagi, baca putaran di atas beda, baca terbalik, kitab kita balikan ke belakang begini, baca terbalik, ada ilmu lagi di bagian balikan itu. Dijadikan satu kitab namanya Unwan Syarafil Wafi. Itu salah satu kitab karya Al-Imam Ibnu Muqri'. Imam Ibnu Muqri' ini adalah orang yang bermukim di Zabid. Kemudian ada ulama pengarang kitab Al-Qamus Al-Muhit, kitab kamus bahasa Arab yang sangat terkenal di kalangan para ulama, berjudul Al-Qamus Al-Muhit, karya Fairuz Abadi. Beliau salah satu daripada gurunya
Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau juga adalah orang yang pernah dinyatakan bermukim dan lahir di kota Zabid. Sebagian ulama mengatakan lahir di Persia, tapi sebagian mengatakan beliau sebenarnya asli kota Zabid. Ada juga ulama yang mensyarahkan kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, bernama As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi, menulis kitab Ithafus Sadatil Muttaqin yang mensyarahkan kitab Ihya Ulumuddin, dan juga kitab kamus bahasa Arab 40 jilid lebih berjudul Tajul Arus min Jawahiril Qamus. Beliau juga adalah orang Zabid, namanya As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi, yang nanti hijrah ke Mesir dan menjadi guru besar di Mesir, belajar kepada Al-Habib Mustafa Al-Idrus yang hijrah dari Hadramaut ke Mesir dan dimakamkan di Mesir. Jadi masih banyak, itu sebagian kecil. Kalau kita bacakan nama-namanya itu bisa berjilid-jilid kitab, namanya saja, bukan biografinya. Karena Nabi sudah doakan, barakallahu fi Zabid, semoga Allah berikan curahan keberkahan di kota Zabid. Di riwayat yang lain Nabi katakan, atakum ahlul Yaman, datang kepada kalian orang-orang Yaman. Hum, mereka, arakul afidah, memiliki hati yang lembut. Al-iman Yaman, al-iman Yamaniun, iman itu di Yaman. Al-hikmatu Yamaniyah, hikmah itu di Yaman. Al-fiqhu Yamani, fikih itu di Yaman. Jadi Nabi sudah nyatakan 14 abad yang lalu. Kemudian Abu Musa Al-Asy'ari sebagai sosok sahabat yang memiliki kemampuan diantaranya membaca Al-Quran, suaranya sangat indah. Setiap membaca Al-Quran selalu menggunakan nada-nada, kita sebut dengan naghamat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Al-Jazari dalam kitabnya Tabaqatul Qurra. Di dalam kitab tersebut digambarkan kana Abu Musa yaqra'ul Qur'an wa yataghanna bih. Abu Musa Al-Asy'ari ketika membaca Al-Quran, beliau membaca dengan nada Ciharka, Soba, Bayati, Nahawan, itu nama-nama nada di dalam membaca Al-Quran. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan di dalam kitab Syiaru A'lami Nubala yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, laqad utita hadza mizmaran min mazamiri ali Dauda, sungguh engkau diberikan suara yang indah seperti suaranya Nabi Daud. Nabi Daud terkenal memiliki suara yang indah. Rasulullah SAW mengatakan suara Abu Musa Al-Asy'ari juga suaranya seindah suaranya Nabi Allah Daud alaihissalam atau keluarga-keluarganya Daud alaihissalam. Beliau disebutkan di masa fitnah, ada sejarah kelam di dalam sejarah Islam namanya Ghazwatu Siffin, perang Siffin. Sesama kaum muslimin berperang dan bahkan ada sahabat di antara dua pasukan yang berbeda ini sampai terbunuh. Antara pihak Imam Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nama perangnya adalah Ghazwatu Siffin. Abu Musa Al-Asy'ari dipilih oleh Imam Ali sebagai muhakkimun, sebagai juru wasit, juru yang menjadi pendamai. Tapi Abu Musa Al-Asy'ari berpihak kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Muawiyah mengutus seorang ahli diplomasi dan ahli politik, sahabat yang bernama Amr ibn As. Maka dibuatlah semacam tahkim, satu kesepakatan damai, agar dua-duanya melepaskan jabatan sebagai khalifah dan diserahkan kepada umat untuk memilih siapa khalifahnya.
Posisi pada waktu itu Imam Ali sebagai khalifah yang sah. Sebagai khalifah yang sah. Abu Musa al-Ash'ari terkenal sebagai seorang ahli ibadah yang karakternya seperti sufi. Berbeda dengan Amr bin As, ahli politik. Kalau kita flashback ke belakang, ketika Nabi memerintahkan sahabat hijrah ke Habasyah, di situ ada Sayyidina Ja'far ibni Abi Thalib, saudara kandung daripada Al-Imam Ali. Amr bin As masih non-muslim waktu itu, masih musyrik. Orang-orang musyrik mengutus Amr bin As sebagai delegasi datang ke Habasyah untuk memprovokasi Raja Najasyi agar mengembalikan umat Islam yang sedang hijrah dan bermukim di Habasyah. Kenapa yang dipilih Amr bin As? Karena dia punya keahlian di dalam berdiplomasi, ahli dalam siasat. Ternyata ini sejarah terulang ketika di masa Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Keduanya sudah sepakat, Imam Ali dan Muawiyah sudah sepakat untuk menyerahkan jabatannya kepada umat, dan umat memilih secara musyawarah siapa khalifah yang mereka pilih. Kedua-duanya sudah sepakat. Nah, kemudian dibuatlah semacam deklarasi di hadapan publik, dikumpulkan dua pihak hadir di tempat tersebut. Disuruhlah Abu Musa al-Ash'ari berpidato, pidato kebangsaan, menyampaikan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib secara resmi hari ini melepaskan jabatan khalifah. Karena Imam Ali ingin mendamaikan sesama kaum muslimin yang sedang bertikai. Itu menunjukkan beliau tidak gila jabatan, padahal sah beliau. Selepas Abu Musa al-Ash'ari turun dari mimbar tersebut, naiklah pihaknya Muawiyah yang diwakili oleh Amr bin As. Amr bin As naik di atas mimbar, di atas podium, dan menyatakan, kalian sudah mendengar tadi, hari ini secara resmi Imam Ali sudah melepaskan jabatannya sebagai khalifah. Maka saat ini juga jabatan khalifah kita serahkan dan kita lantik secara langsung Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah. Nah, ini sekilas biografi daripada Abu Musa al-Ash'ari, dan beliau punya jasa besar saudara-saudara sekalian, karena beliau mengajarkan ilmu agama di wilayah Kufah. Kita ini sebenarnya punya akidah itu asalnya dari Zabid. Kita punya akidah karena yang namanya ahli sunnah wal jamaah secara umum kita ini Syafi'i, Ash'ari, akidah kita ikut kepada seorang imam yang sudah memiliki jasa besar mengumpulkan ilmu-ilmu yang berkaitan tentang akidah yang benar, yaitu Imam Ali bin Ismail yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 324 Hijriah, atau kita kenal dengan nama Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 324 Hijriah. Coba perhatikan namanya Al-Ash'ari, karena beliau kalau ditarik nasabnya ke atas itu turunan dari Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari orang Zabid itu. Jadi Abul Hasan turunan daripada Abu Musa al-Ash'ari. Beliau kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah, jadi kitab rujukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akan tetapi sudah dipalsukan. Jadi kitabnya itu yang ada sekarang sulit kita cari yang asli. Al-Imam As-Safadi dalam kitab Al-Wafi bil Wafayat mengatakan sudah sejak abad keempat dan kelima itu kitab beliau sudah dipalsukan, ditazwir dan ditahrif, didistorsi juga, dipalsukan dan didistorsi, dirubah maknanya. Maka kalau ingin ikut akidah daripada Abul Hasan Ash'ari lewat murid-muridnya, yaitu Abul Hasan Al-Bahili. Abul Hasan Al-Bahili punya 3 murid utama. Yang pertama Abu Bakar Al-Baqqalani yang mengarang kitab Al-Insaf. Yang kedua Al-Imam Abu Ishaq Al-Isfaraini
yang mengarang kitab At-Tafsir Fid Din. Yang ketiga Ibnu Furaq yang mengarang kitab Mushkilul Hadith wa Bayanuh. Belajar ke murid-murid mereka. Tapi kalau kitabnya Abul Hasan Asy'ari sudah dipalsukan sejak abad ke-4 sampai ke-5 Hijriah. Itu. Dan beliau punya jasa yang besar karena masalah prinsip, masalah akidah. Ulama mayoritas mengatakan akidah yang benar mengikuti akidah Asy'ari dan Maturidi. Imam Nawawi Asy'ari, Ibnu Hajar Asy'ari, Imam Subki Asy'ari. Ulama-ulama yang ahli hadis, ahli fikih kebanyakan nisbat kepada Al-Imam Abul Hasan Asy'ari. Di dalam mazhab akidah, mazhab fikih mereka berbeda-beda. Ada Hambali, ada Maliki, ada Hanafi, ada Syafi'i. Tapi ketika akidah disepakati hanya dua mereka ikuti, yaitu Abu Mansur Al-Maturidiyah dan juga Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. InsyaAllah nanti kita lanjutkan lagi isi hadis daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqa min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadhi qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.